I know a place that sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Lestari Dewi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang soft skill. Tema yang akan kita bahas yaitu pengaruh soft skill terhadap siswa SMA atau SMK. Jadi, yuk kita simak bareng-bareng apa saja pengaruh. Lulus sekolah bukan berarti kita langsung siap menghadapi dunia nyata. Nyatanya, banyak lulusan SMA dan SMK yang masih bingung. Mereka nggak tahu harus ngapain atau bahkan belum siap kerja. Tapi bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena satu hal yang sering terlupakan. Apa itu? Itu adalah soft skill atau kemampuan dasar. Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja. Namun, tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan, terutama bagi lulusan SMA atau SMK. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang mencakup kemampuan interpersonal dan atribut pribadi yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain. Berbeda dengan hard skill yang lebih teknis dan spesifik. Soft skill lebih bersifat universal atau umum dan relevan dalam berbagai situasi. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di angka 4,91%, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,32%. Tapi, meskipun demikian, lulusan SMA dan SMK tetap mendominasi angka pengangguran tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK antara lain: kurangnya pengalaman kerja, minimnya keterampilan yang dibutuhkan di dunia industri, serta kurangnya pengembangan keterampilan sosial menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK. Nah, teman-teman, kira-kira peran soft skill dalam dunia kerja itu apa aja ya? Yang pertama ada komunikasi, adaptabilitas, kerja sama tim, kepemimpinan, problem solving, dan manajemen waktu. Dalam penelitian pengaruh soft skill terhadap siswa SMA atau SMK yang saya lakukan, dari 5 pertanyaan yang diajukan, hanya ada 2 aspek utama yang dianalisis lebih lanjut, yaitu frekuensi bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dan perasaan saat menghadapi masalah sulit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam kelompok dan kemampuan mengelola emosi merupakan 2 aspek penting dalam pengembangan soft skill siswa SMA dan SMK. Nah, teman-teman, mayoritas responden 16 dari 41 sering bekerja sama dalam kelompok saat mengerjakan tugas. Sementara 15 dari 41 responden merasa tenang ketika menghadapi masalah yang sulit. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa telah memiliki dasar keterampilan kerjasama dan pengelolaan emosi yang baik. Nah, hasil analisis menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam aspek soft skill siswa, terutama dalam hal kerjasama dan pengelolaan emosi. Jangan pernah menyepelekan soft skill atau kemampuan dasar ya. Oke.